Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat fillah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat datang pada Rasulullah dan bertanya, "Di manakah Allah berada?" Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Karena Rasulullah tidak menjawab kecuali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama Allah menurunkan wahyu yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, "wa inni qarib," bahwa aku sangat sedekat apa? Sangat dekat. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat daripada urat leher. Maknanya Allah sangat dekat dengan kita. Hampir tidak berjarak karena lebih dekat daripada urat leher. Namun pertanyaannya, kenapa kita tidak melihat Allah? Inilah karena Allah masih menghijab kita. Kita masih tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat Allah. Melihat makhluk-makhluk Allah yang gaib pun tidak bisa. Melihat malaikat kita tidak bisa. Melihat jin dan setan kita tidak bisa. Karena masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam dimensi. Tapi saat nanti ketika Allah buka hijab, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nanti ketika kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dekatnya Allah katakan, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku mengabulkan doa-doa hambaku apabila berdoa. Jadi kalimat ini menggambarkan bahwa Allah tidak pernah akan menolak doa hambanya. Pasti mengabulkan doa hamba. Karena kadang-kadang kita berputus asa. Saya sudah menjadi orang baik, sudah bertobat. Saya sudah berdoa terus-menerus. Saya sudah sholat tahajud, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sedekah. Kok doa saya tidak dikabulkan Allah? Bukan tidak dikabul. Karena sekali lagi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita belum melihat pengabulan doa itu, barangkali doa kita masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada yang ditangguhkan sampai kita siap, atau nanti ditangguhkan dan kita akan menuainya di akhirat. Dan pengabulan di akhirat itu lebih besar daripada apa yang kita terima di dunia. Dan sobat fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa, ada syaratnya. Allah lanjutkan ayatnya, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Apabila ingin dikabulkan doa-doa kita, apabila ingin dikabulkan permohonan kita, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Penuhi kewajiban-kewajibanmu terhadapku dan berimanlah kepadaku." Jadi dua syarat itu. Kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita penuhi perintah-perintahnya. Perbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita perbaiki. Puasa-puasa sunnah kita tambahkan, sedekah kita tambahkan. Maka kalau ketaatan kita sudah penuh kepada Allah, Allah tidak mungkin akan ingkari janji. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Yang kedua adalah wal yu'minu bi, beriman kepada, yakin hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doa-doa kita, dan hanya Allah saja yang bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Karena Allah yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah berpaling kepada siapapun, jangan pernah mengetuk pintu manapun selain pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang menghidupkan kita. Karena Allah yang mengurus kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memenuhi segala keinginan kita. Maka sahabat fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita ingin dikabulkan doanya, maka sungguh-sungguhlah menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum yarshudun, agar kalian senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Dengan demikian, karena Allah sangat dekat, jangan ragu-ragu kita meminta kepada Allah. Allah sangat senang apabila diminta. Allah sangat senang apabila hambanya menghibah-hibah kepada Allah. Berbeda dengan kita. Apabila orang datang kepada kita minta sekali, mungkin masih kita kasih. Datang 2 kali, mungkin masih kita kasih. Ketiga kali, kita jenuh. Kita jemu untuk menerima mereka. Kemarin baru dikasih. Kemarin baru diberi, sekarang sudah datang lagi. Dan seterusnya. Allah tidak, makin sering kita meminta kepada Allah, makin sering kita berdoa kepada Allah, Allah makin senang, Allah makin suka. Karena Allah sangat suka dengan rintihan-rintihan hamba-Nya. Maka sekali lagi, jangan takut doa kita tidak dikabul oleh Allah. Jangan takut Allah akan mengabulkan kita, karena Allah sangat dekat kepada kita. Kalau kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah, kalau kita mungkin memperkuat iman kita, kalau kita senantiasa ada di jalan Allah, maka tidak mustahil semua keinginan kita, semua doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan sekarang, pasti nanti. Tidak dikabulkan nanti, pasti nanti di akhirat. Maka semuanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka demikian, sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kekeliruan kesalahan, mohon lupakan bentuk maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.